Anyway, 2022 itu satu apa ya, satu eh, apa ya, pekerjaan yang seluruh dunia mempunyai masalah yang sama ya. Artinya setelah dari pandemik, ya kan? So ini itu adalah satu pekerjaan keras untuk semua orang bekerja dengan lebih keras lagi, dan itu seluruh dunia punya misi dan visi sama. Nah, kalau kita sebagai bisnis person ya di dalam hal ini tuh kita karena sudah mengalami hal yang sangat buruk, jadi itu yang buat kita tuh jadi kayak pelajaran besar buat siapa aja yang sudah di dalam bisnis ya. Tentunya itu sangat berat, tapi itu jadi memicu kita untuk berkembang lebih lebih baik lagi gitu. Jadi sekarang kan kita sudah di Desember nih, ya kan? Kita mau setelah kita melalui masalah kemarin itu kita kayak well di apa ya dihadapi dengan masalah baru lagi. Ini adalah kita berjuang lebih keras lagi karena itulah jadi satu pemicu untuk seorang businesswoman atau seorang pengusaha yang apa aja ya, kayak menurut saya tuh pengusaha UMKM pun ya itu sangat membantu untuk lebih maju lagi ya, karena kita punya masalah yang kemarin tuh kayak terpukul banget untuk semua orang yang harus lebih maju lagi dan apa ya berkarya dan berkarya gitu loh. Seperti karena saya menyukai proses ya. Satu kayak saya menyukai proses, yang lebih penting lagi daripada saya karena saya sudah suka sama proses, yang sangat penting lagi adalah saya itu uh, apa ya tidak mau tahu satu pekerjaan gitu. Karena menurut saya alhamdulillah sih saya punya keluarga itu mengajarkan saya untuk bekerja itu tidak satu ya. Karena kalau kita kerja cuman satu hal ya itu jadi kayak ya hal ini kalau misalnya lagi stop atau lagi sepi ya pekerjaan ini, kita tuh yang kayak melongok gitu ya bahasanya ya. Melongok. Bagaimana sih kok bisa ya? Maksudnya pekerjaan ini dia nggak menghasilkan satu terus kita diem aja tuh kan kayak gimana ya. Sebaiknya kita punya bisnis itu atau bisnis apapun, misalnya para UMKM yang masih baru menanjak belajar untuk jadi pebisnis, ya itu dia harus lebih tough ya, belajar untuk memanage yang benar. Karena menurut saya pekerjaan apapun kalau kita tidak memanage yang benar itu dia akan sulit untuk kita membuat satu prestasi yang apa namanya neracanya itu kita nggak tahu ada di mana salah dan benernya gitu. Jadi kalau pemula untuk memulai pekerjaan itu ya apapun pekerjaannya itu dia harus menjadi satu pedoman yang harus benar ya, terutama be humble ya, harus tahu prosesnya, jangan pernah untuk membuat sesuatu tuh yang kayak mau instan ya. Mungkin instan lebih baik-baik juga ya, itu semua orang punya dream seperti itu. Tapi menurut saya kalau instan itu dan kita cuman mau uang-uang aja, kita nggak mau tahu prosesnya, ini sulit gitu. Karena zaman sekarang itu dia lebih gimana ya, orang tuh bekerja sekalipun dia jadi bos ya, tapi kalau dia tidak mau tahu tentang pekerjaan tersebut, nah itu dia suatu hari dia akan uh, boring karena pekerjaan itu dia tidak menghasilkan ya kan. Apalagi pekerjaan itu dia merasa kayak pegawai kok, kayaknya dia selalu membayar terus, tapi income-nya tidak selalu yang seperti diharapkan gitu. Nah itu suatu hal yang sangat boring untuk investor-investor yang seperti itu. Jadi sebaiknya menurut saya para investor pun harus mau tahu dan harus mau bekerja keras untuk menjalankan pekerjaan apapun yang
di dalam karirnya tersebut supaya lebih maju lagi gitu. Ya, jadi menurut saya yang seperti itu ya. Jadi untuk tahun 2022 sekarang itu di puncak tahun 2002 ini kita lebih maju selangkah lagi untuk apa namanya, kita lebih tough ya. Terus kita mau tahu teknologi sekarang itu kan apa namanya, lebih lebih maju ya kan. Kita ngapain pun itu lebih kayak comparingnya tuh banyak gitu. Misalnya kita ya istilahnya kayak kita belanja online aja ya kan. Comparingnya kan banyak, ada harga, ada quality, ada segala macam. Nah itu juga sama dengan pekerjaan-pekerjaan sekarang yang apa namanya, yang pebisnis yang mereka jalankan gitu. Itu yang jadi lebih tough lagi untuk ke depan supaya kita tuh lebih lebih maju lagi dan lebih lebih baik lagi gitu. Kalau di dunia fashion, semua orang karena kita tuh masalah pandemi kemarin kita tuh kayak gimana ya, kita terpendam gitu. Nah setelah mulai melonggar dan sekarang itu kan udah kayak orang udah lupa ya kan masalah kemarin itu. Jadi apapun orang yang misalnya dia punya apa yang dalam lemari nih, dia pakai, dia keluarkan, dia apa namanya, berkolaborasi dengan yang ada, dia lihat di dalam apa namanya, di medsos, itu jadi satu apa ya, satu combine gitu. Maksudnya dia harus beli atau dia yang punya ada di lemari. Jadi fashion itu mereka semua dikeluarkan dengan ide-ide yang wow. Kadang-kadang saya tuh merasa kayak wow, semua orang yang apa namanya, semua orang tuh kayak punya ide macam masing-masing gitu. Nah itulah yang ada terjadi di dunia ini ya. Kayaknya bukan di Indonesia aja, semuanya mirip gitu di negara-negara tetangga atau di Eropa. Tapi kalau di Eropa kan mereka lebih lebih ke apa ya, yang udah pas ya udah pas. Tapi kan juga kembali lagi ke ekonomi sekarang ya. Ekonomi sekarang tuh kan kita tidak bisa yang kayak terlalu berjor-jor atau apa gitu kan, nggak bisa juga. Nah itu yang terjadi seperti itu. Kalau saya sendiri sebagai fashion design ya, saya menciptakan baju. Untuk sekarang ini saya tidak terlalu menciptakan baju banyak, tapi saya by custom ya, saya by custom. Dan itu apa namanya, dari customer di sini aja, customer member-member yang sudah solid ya, untuk sudah pernah merasakan desain baju aku, jadi mereka order lagi seperti itu. Jadi baru start lagi dengan quality sedikit, I mean cuman by custom yang quality banget. Nah, menurut saya mungkin start awal setelah sekian lama kita vakum ini, start lagi, mungkin kedepannya mungkin lebih baik lagi, saya belum tahu. Seperti itu. Yang jadi buruan fashion sekarang itu dia yang penting look fresh, ya. Look fresh, maksudnya di dunia ini untuk sekarang ini tentang fashion itu dia lebih ke colorful, ya. Entah baju, tas-tas, fashion sepatu, fashion apa namanya, baju gitu. Nah untuk masalah fashion baju ini mereka lagi berkecimpung di dalam warna-warna yang strong color, karena kan istilahnya kita tuh baru setelah dari masalah terus kita mau refresh our brain, our mind gitu kan, our energy. Itu kita tuh yang kayak do something that not too apa ya, not too low color tapi it's a bright color gitu. Itu yang terjadi sekarang di dunia gitu. Kalau sebagai business people ya, business woman, business people itu terutama di business fashion ya, itu kita untuk Indonesia saya nggak tahu. Sekarang tuh saya melihat ke Indonesian design itu lagi banyak collaboration dengan kayak etnik ya, etnik kayak misalnya kayak kemarin kita lihat
apa namanya, anak presiden kita menikah ya, itu bermain dengan banyak etnik gitu. Maksudnya menunjukkan banyak fashion design yang mereka tuh tunjukkan, misalnya daerah-daerah mana aja yang mau ditunjukkan gitu ya, misalnya dia itu kayak contohnya kayak daerah Makassar, Sulawesi, atau Sumatera, itu kayaknya dipadu-padankan fashionnya itu, misalnya bajunya apa, kepalanya apa, aksesorisnya apa, itu sah-sah aja gitu. Karena menurut saya sih, mungkin kayak saya ngelihat di netizen banyak ya, mereka yang komennya tuh kok pakai baju ini, bajunya ini, dan sebagainya gitu. Ya menurut saya dari fashion design ya, saya ngelihatnya tuh sah-sah aja ya, karena masih juga masuk dalam satu kesatuan yang apa namanya, yang terlihat tidak ada yang pincang gitu loh ya. Jadi kalau saya bisa menampilkan bahwa fashion design sebenarnya sah-sah aja kalau kita bisa padu-padankan dengan apapun, terutama untuk kayak misalnya apa namanya, baju yang kita punya, baju nasional gitu. Nasional kita kan banyak nih ya kan, ada kurang lebih sekitar 27 provinsi gitu kan. Kita kan punya masing-masing provinsi gitu. Nah, kalau ada yang klaim bahwa ini tidak cocok dengan ini, dia tidak cocok dengan itu, ya mungkin sah-sah aja ya menurut dia, karena kan dari daerahnya dia ya. Tapi secara umum kita lihatnya itu cantik-cantik aja ya. Itu yang menurut saya tuh tidak ada yang pincang gitu. Jadi sah-sah aja menurut saya. Ya, itu dia. Kalau sebenarnya kalau kita belajar real tentang fashion itu kan kita juga belajar tentang karakter, ya kan? Tentang karakter, terus kita juga belajar tentang karakter warna, tentang karakter abstrak, tentang karakter saya sendiri. Saya kebetulan saya sekolahnya graphic design ya. Jadi kalau bicara tentang apa namanya, art, saya juga punya sedikit art, dan saya juga apa namanya, belajar banyak banget dari usia muda itu. Saya belajar tentang fashion udah luar biasa banget. Nah, di sini kalau saya bisa padu padankan warna dan apa, seni-seni itu kan tergantung daya pikir orang, ya kan? Misalnya kita buat satu desain ya, mungkin ada 1.000 orang yang mengatakan tidak bagus, ya kan? Tapi mungkin aja satu orang yang mengatakan bahwa itu bagus gitu. Jadi kalau menurut saya, fashion itu that is create of somebody's design ya, on the brain ya, on the mind ya, the way that what they see ya kan, yang apa yang dia melihat bahwa ini bagus, dikreasikan dengan sesuatu yang tadi kita bilang dia opposite warna, mungkin opposite color atau karakter or whatever itu. Tapi kalau terjadinya dengan seni yang baik adalah satu apa ya, satu combination yang N-nya itu ya, dia harus finalnya itu semua orang bisa mengatakan bahwa dari jelek sampai bagus gitu. Jadi seni itu kita tidak bisa menjudging ya. Kita tidak bisa bahwa ini jelek, itu bagus, tidak bisa. Itu semua ada nilainya gitu. Jadi satu desain 1.000 orang bisa bilang jelek, tapi bisa aja 10 orang bilang bisa bagus, ya kan? Itulah seni gitu. Resolusi saya untuk fashion ini, saya berharap fashion ini tetap bisa berkembang terus, dan fashion ini kayak kita kemarin tuh kayak sedikit inspiring, flashback tentang Fashion Week, yang kayak Fashion Week Citayam dan sebagainya. Itu saya sangat mendukung banget, dan itu perlu pemerintah untuk bisa berkembangkan lagi. Karena menurut saya ini sekarang itu kayak gimana ya, saya sendiri di fashion design yang saya ngelihat di sosialita kayak kecil-kecil kelompok, kecil-kecil, kayak gitu. Coba deh, please pemerintah ya, coba membuat sesuatu, ada wadahnya, supaya kita yang seperti desain-desain
ya istilahnya nggak ada apa-apanya lah, ya kan, tapi kita tertampung gitu loh, maksudnya ya kita ada kayak fashion week atau apa, tapi menurut saya itu ya gimana caranya lah, karena eh, kembali lagi ke misalnya kita tuh ngebentuk UMKM, ya UMKM ini kan udah terbentuk, tapi coba pemerintah coba melek lagi untuk membuat supaya lebih baik lagi, ya lebih apa ya, lebih diperhatikan lagi, karena sekarang itu sebenarnya bukan dari sekarang aja sih, dari dulu itu kan kita ngelihat banyak ya, banyak banget itu pelaku bisnis yang kayak bisnis bisnis, bisnis kecil nih, kayak contohnya kayak apa namanya, kayak konveksi-konveksi ya kan, itu kalau aku bilang sih kurang ya, kurang terlalu diperhatikan pemerintah gitu. Jadi sebaiknya yang seperti itu mungkin yang kecil-kecilnya diperhatikan lagi, UMKM-nya udah baik tapi lebih dikembangkan lagi untuk istilahnya ya pelaku bisnis kecil ini lebih percaya diri, terus lebih respecting ya, merasa dihargai ya, karena sebenarnya semua pelaku bisnis atau semua pelaku apa seni itu ya, orang seni itu semua in the end of the day mereka tuh mau direspek gitu aja. Itu yang mudah-mudahan pemerintah lebih bisa open eye ya, open, please open eye ya, open mendengar apa keluhan-keluhan masyarakat kecil gitu untuk lebih maju lagi.